Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman ya. Jadi pada video kali ini kita masih membahas tentang rombel kurikulum merdeka. Sebenarnya saya sudah sedikit menjelaskan tentang kurikulum merdeka tidak muncul. Ini ya, tidak ada menu aksi gitu ya. Nah, jadi ya, tidak adanya menu aksi ini pertama adalah untuk yang baru ikut IKM itu kemungkinan tidak ada menu aksi ya. Jadi harus buat rombel manual semua. Ya. Kalau ada menu aksi silakan digunakan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rombel di Dapodik SD. Walaupun saya sebenarnya Dapodik SMK, tapi tadi sempat ngobrol-ngobrol di grup yang dengan ini ya, dengan yang manual-manual gitu. Nah, ini sudah sempat ngobrol di grup Ngapakpedia 6. Itu ternyata ada 3 perbedaan untuk yang SD, teman-teman ya. Oke, ini udah ada jawabannya. Jadi, SD, untuk SD itu penerapan kurikulum merdekanya ada 3 satuan pendidikan yang berbeda kondisi. Ya, yang pertama adalah kondisi SD yang baru tahun ini ikut IKM. Kondisi kedua adalah untuk SD yang ikut IKM tahun lalu. Jadi IKM-nya tahun ajaran 23-24 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk SD yang ikut IKM dari 2 tahun lalu. Itu. Jadi 2 tahun lalu sudah ikut IKM. Nah, dari situ maka pilihan kelas untuk kurikulum merdekanya adalah, kita lihat ke sini dulu ya. Jadi yang ini, yang baru tahun ini ikut IKM, itu pilihan kelasnya ada 2, yaitu kalian mau menerapkan IKM di kelas 1 dan 4 saja, atau kelas IKM-nya semua kelas gitu ya. Itu yang pertama. Nah, jika kalian memilih kelas 1 dan 4 saja, lalu kelas 2, 3, 5, 6-nya pakai K13, maka prosedurnya begini. Naikkan semua kelas pakai menu aksi. Ini jika ada menu aksinya. Gitu ya. Jika ada menu aksinya, naikkan semua kelas pakai menu aksi. Setelah itu, tarik siswa baru ya di SP Datadik, boleh 1 anak dulu atau 2 atau 3 terserah lah, pokoknya ada yang ditarik. Lalu Dapodiknya melakukan tarik data Dapodik. Nah, kemudian setelah itu buat kelas ya, maksudnya buat kelas 1 dan 4 yang menggunakan kurikulum merdeka ya. Nah, nanti masukkan anggota kelasnya, dan yang kelas 4 keluarkan siswa dari kelas 4 lama yang masih pakai K13, lalu masukkan ke kelas yang sudah kurikulum merdeka. Selanjutnya tinggal teman-teman melanjutkan tarik siswa baru begitu ya. Sebenarnya ini berarti hapus ya. Ada langkah hapus rombel kelas 4 yang bekas K13. Yang sudah kosong ya, itu dihapus ya, jangan lupa ya. Saya lupa nggak ada tulisan dihapusnya. Nah, itu jika kalian opsinya yang ini. Atau jika yang baru tahun ini ikut IKM dan mau langsung IKM semua kelas, bisa. Caranya, naikkan kelas 1-5 menjadi kelas 2-6, kondisinya masih K13 ya. Pakai menu aksi jika ada. Nah, kemudian semuanya buat kelas baru dari kelas 2-6 yang pakai kurmer. Jadi ini dibuat dulu kelas 2 sampai kelas 6. Ini dari kelas 2 ya. Dari kelas 2 dulu. Kenapa kelas satunya nggak dibuat, Bang? Kelas satunya nanti setelah ada siswa baru ya. Soalnya kalau nggak ada siswanya nanti jadi invalid. Kemudian keluarkan siswa dari kelas 2-6 yang masih pakai K13. Masukkan ke kelas 2 dan 6 yang sudah kurikulum merdeka.
Selanjutnya hapus kelas 2 sampai 6 yang masih pakai masih pakai K13 kok IKM, K13 ya. Jadi kurikulum yang lamanya dihapus saja. Nah, kemudian tinggal tarik siswa baru, boleh 1 anak dulu atau berapa terserah di SP Datadik, lalu lakukan sinkronisasi aja. Sinkron Dapodik gitu ya. Kemudian buat kelas 1, buat rombel kelas 1, pilih kurikulum merdeka, lalu masukkan anggota kelasnya, lalu lanjutkan tambah siswa baru. Begitu ya. Ini untuk yang baru ikut tahun ini. Untuk yang ikut IKM tahun lalu, artinya tahun ini masuk tahun kedua. Jadi opsi IKM-nya adalah di kelas 1, 2, 4, 5. Itu IKM, kelas 3 dan 4-nya Okur Persi K13. Kelas 3 dan 6-nya K13 gitu ya. Nah, di sini langkahnya adalah naikkan kelas 1 sampai 5 dengan menu aksi. Nah, kemudian kalian lihat di antara kelas 2, 4, 5 ya, terus kelas 3 dan 6-nya kan abaikan aja karena masih K13 ya. Jika masih ada yang pakai K13, maka silakan buat kelas baru yang sudah kurikulum merdeka ya. Kemudian keluarkan anggota kelas 235 jika masih K13, lalu masukkan ke kelas baru yang sudah kurikulum merdeka. Lalu hapus kelas 2, 4, 5 yang kosong yang masih pakai K13 ya. Lalu tarik siswa baru dan seterusnya buat kelas satunya, lalu masukkan anggota kelasnya, lalu lanjut tambah siswa baru. Begitu prosedur seterusnya. Gitu ya. Nanti untuk caranya di Dapodiknya gimana nanti saya tunjukkan. Nah, untuk yang IKM-nya 2 tahun lalu, artinya tahun ini semuanya sudah kurikulum merdeka. Ya, sudah kurmer. Maka naikkan seluruh kelas pakai menu aksi. Ya, seluruh kelas ya, kecuali kelas 6, karena kan kelas 6-nya lulus otomatis. Dan lihat kelas 2 sampai 6 jika masih ada yang pakai K13, silakan buat kelas baru tersebut yang sudah pakai kurikulum merdeka, mulai dari kelas bawah. Kemudian pindahkan anggota kelas yang K13 ke dalam kelas yang sudah kurikulum merdeka. Kemudian tarik siswa baru, buat kelas satunya, lalu lanjut tambah siswa baru. Begitu seterusnya. Jadi intinya itu lihatnya di sini teman-teman ya. Kalau baru tahun ini berarti opsinya ada 2. Kalau yang 1 tahun lalu berarti ini yang dibuat jadi IKM. Yang lainnya K13 kelas 3 dan 6-nya ya. Makanya di live itu pertanyaannya macam-macam ya waktu saya live ya. Kemudian untuk yang ikut IKM 2 tahun lalu berarti sudah bisa kurikulum merdeka semuanya. Nah, cara membuat kurikulum merdekanya adalah kalau tidak otomatis ya dibuat baru seperti ini contohnya ya. Ini kita masuk ke rombel, reguler. Nah, ini ada menu aksi. Jadi kita gunakan menu aksi terlebih dahulu ya. Kita gunakan menu aksi, kita naikkan kelas. Untuk menaikkan kelas, saya sarankan dari kelas tinggi dulu. Kalau naik kelas itu kelas tinggi dulu ya. Sebenarnya enggak masalah sih kelas berapa aja. Saya buat yang kelas 11 dulu, naik ke kelas 12. Yes. Saya pakai IKM itu tahun lalu, berarti saya termasuk yang masuk ke 2 tahun ini ya. Ketiga tahun ini berarti semuanya sekarang sudah IKM teman-teman. Nah dulunya kelas 12 itu saya masih multimedia. Sekarang setelah naik sudah kurikulum merdeka dan ini otomatis ya. Saya pakai menu aksi kenaikan kelas. Ini yang MM2 simpan dan tutup ya. Nah ini sudah, kalau sudah kurikulum merdeka, kalau ininya sudah kurikulum merdeka ya sudah, ini tinggal diedit saja nama rombelnya ya, takutnya lupa. Kan ini sudah kelas 12 ya. Kita simpan. Nah, oke, sudah. Ini sudah naik pakai menu aksi. Kita naikkan kelas lagi yang kelas 10. Kelas 10 dulu kita coba tarik simpan. Atau teman-teman pokoknya kelas bawah urut ke bawah terus gitu ya. Nah ini tidak bisa, kalau saya tidak bisa karena sebelumnya memilih program keahlian. Kalau tidak bisa ya tinggal ditambah baru. Nah gini, kelas pilih kelas berapa, kelas 11.
Lalu ini pilih desain komunikasi visual, lalu ini jurusannya, nama rombelnya apa, gurunya siapa, ya, lalu pakai ruang kelas yang mana. Kita simpan. Nah, selanjutnya kalau kalian membuat rombel baru, berarti siswanya dimasukkan secara manual. Kita ke anggota rombel. Nah, kita cari tuh siswanya yang naik kelas. Nah, ini kan yang kelas sebelumnya kelas 10. Sekarang naik ke kelas 11, berarti kita tinggal tarik saja ke sini. Cari ya, di sini yang pokoknya yang kelas 10 naik ke kelas 11, dipilih aja. Kita lihat. Benar ya, kita tunggu proses import datanya. Nah, ini tinggal 2, kita masukkan lagi. Oke, sudah. Berarti ini sudah naik kelas, yang tadinya kelas 10 sekarang di kelas 11 dan sudah kurikulum merdeka. Misal ya teman-teman ya, misal masih setelah pakai menu aksi itu ternyata di sini masih kurikulum ke-13. Statusnya yang kayak gini misalnya ya. Kalian menemukan masih ada yang pakai K13, padahal harusnya kelas itu sudah kurikulum merdeka. Ya udah, tinggal dibuat baru. Buat baru ya, tambah buat baru dulu. Misalnya ini yang kelas 11. Anggaplah ini yang itu ya, yang K13 gitu ceritanya. Karena itu kan nggak bisa di itu ya, dicontohkan. 11 IKM misal. Nah, ini yang 11 K13 misalnya. Cara pindahnya gimana gitu kan kalian kan ya. Cara memindahkan siswanya gimana gitu misalnya. Ini hanya contoh saja, kalian simpan. Nah, cara memindahkan dari kelas K13 ke dalam kelas IKM, itu kalian buka dulu kelas K13-nya, ke anggota rombel, lalu di sini pilih keluarkan. Ini contohkan, saya contoh satu aja ya, keluarkan dari rombel. Atau kalau mau semua sepertinya bisa. Oh, di blok aja nggak apa-apa, semuanya di blok ya. Tekan klik di sini, lalu tekan shift. Tekan di bawah. Kalau memang semuanya mau dikeluarkan, keluarkan dari rombel, pilih ya, pilih ya. Oh, ternyata nggak bisa, keluarkannya tetap harus satu-satu teman-teman ya. Keluarkan dari rombel gitu ya. Nah, ini contohnya adalah ini aja, satu atau beberapa tadi yang sudah saya keluarkan. Pokoknya Alan sudah dikeluarkan dari kelas K13. Sekarang buka kelas IKM-nya, lalu ke anggota rombel. Nah, ini kalian masukkan ke sini, gitu cara mindahnya ya. Jadi dikeluarkan seperti yang tadi ini. Keluarkan anggota kelas yang masih K13 lalu masukkan ke kelas baru yang sudah kurikulum merdeka. Jadi patokannya ini sebenarnya ya. Ini yang baru tahun ini itu boleh keduanya milih kelas 1 dan 4 saja atau langsung semua kelas gitu, teman-teman ya. Jadi intinya adalah buatlah rombelnya yang IKM atau K13. Cara menaikkannya tetap pakai, coba kalau ada menu aksi, tetap pakai menu aksi dulu. Setelah pakai menu aksi, baru dibuat kurikulumnya sesuai dengan kurikulum kondisi sekolah kalian sekarang seperti apa. Gitu teman-teman ya. Jadi itu sedikit informasi terkait penentuan rombel kurikulum merdeka di sekolah dasar. Mungkin sekolah lainnya juga prosedurnya sama ya, tapi kan yang paling kompleks itu biasanya yang SD, ini yang agak ribet karena situasinya berbeda-beda. Itu teman-teman, jadi itu saja sedikit informasi tentang K13. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.